kita lanjutkan dulu untuk membahas beasiswa Max. Nah, untuk beasiswa Max ini yang dari pemerintah Jepang ya tadi sudah sempat di-mention sama Karinjani, ini akan disampaikan langsung dari perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Kepada Mbak Cynthia, saya persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Oke. Selamat pagi untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk Mbak Amelia, perwakilan dari J-Education yang telah mengundang kami. Juga ada Mbak Rinjani dan Kak Alvin. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai beasiswa Max. Jadi saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Aman, Kak. Oke, siap. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia, saya staf bagian pendidikan di Kedutaan Besar Jepang. Mungkin yang pernah datang ke kedutaan atau pernah ikut seleksi beasiswa Max sudah pernah nih ketemu sama saya dan juga sering mengisi beberapa webinar terkait beasiswa Max. Setelah sebelumnya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Afin dan Karinjani terkait studi di Jepang. Jadi bagi teman-teman nih yang mau studi ke Jepang secara general, informasinya memang ada di Jasol, tapi khusus beasiswa Max, terutama yang jalur kedutaan itu profitnya di Kedutaan Besar Jepang. Nah, sebenarnya beasiswa Max ini apa? Saya coba jelaskan. Jadi Max ini itu sama dengan membuka gakusho. Jadi masih banyak yang salah kaprah nih. Membuka gakusho itu S1, Max itu S2. Enggak. Jadi membuka gakusho itu bahasa Jepangnya, bahasa Inggrisnya adalah Max. Itu singkatan dari Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology yang disingkat jadi Max. Nah, Max ini tuh kayak Kemdikbudnya yang ada di Jepang. Nah, si Max ini memberikan beasiswa kepada beberapa negara yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri itu sudah ada sejak tahun 1954. Jadi sudah lama sekali beasiswa ini diberikan oleh para generasi-generasi muda yang ada di Indonesia. Nah, jumlah penerima beasiswa Max-nya sendiri itu di seluruh dunia itu ada ratusan. Jadi setiap tahunnya kurang lebih ada 102.000 orang penerima beasiswa Max dari seluruh negara. Fasilitas beasiswa Max itu tidak ada ikatan dinas. Jadi nanti kalau misalnya setelah selesai studi, mau lanjut ke Jepang silakan, mau pulang ke Indonesia silakan, atau bekerja juga tidak masalah. Lalu bebas biaya pendaftaran. Jadi kalau misalnya nih ada informasi-informasi kalau ikut beasiswa Max harus ikut les dulu, itu tidak melalui kedutaan ya. Jadi kedutaan sendiri tidak memungut biaya sepeser pun untuk proses pendaftaran seleksi beasiswa Max. Yang ketiga, tiket pesawat pada saat berangkat dari Indonesia ke Jepang, lalu setelah selesai studi dari Jepang ke Indonesia. Yang keempat, gratis biaya pembuatan visa pelajar. Jadi sebenarnya kalau untuk visa pelajar, kalau kalian itu berangkat melalui biaya pribadi atau dari beasiswa lain, biasanya ada biaya visa pelajar sekitar 300 sampai 400.000. Tapi bagi khusus penerima beasiswa Max itu dibebaskan, jadi tidak ada biaya lagi. Dan bebas biaya kuliah, ujian masuk, dan matrikulasi. Jadi full coverage dari awal studi hingga nanti setelah selesai studi, biaya kuliahnya itu akan ditanggung oleh Max. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan tuition fee lagi nih sama universitasnya. Nah, selain itu ada juga tunjangan hidup per bulannya. Jadi udah sekolahnya dibiayain, tunjangan hidup per bulannya pun akan dibiayain sama Max. Itu di sekitar 117.000 yen sampai 147.000 yen, tergantung programnya. Nah, ini biaya tunjangan hidup ini buat apa aja? Buat tempat tinggal, buat misalnya asuransi, lalu misalnya ada buku pelajaran yang tidak di-cover oleh yang tadi, biaya tuition fee-nya, itu juga menggunakan dari biaya tunjangan hidup ini. Jadi tunjangan hidup ini akan diberikan sama penerima beasiswa Max setiap bulannya melalui rekening. Jadi kalian yang akan memanage sendiri. Nah, untuk beasiswa Max sendiri sebenarnya ada dua jalur. Yang pertama itu jalur Embassy Recommendation yang pada hari ini akan saya jelaskan. Jalur yang kedua itu Max University Recommendation atau lebih dikenal dengan U2U. Bedanya apa? Kalau untuk yang University Recommendation U2U itu penyelenggaranya dilakukan oleh universitas yang ada di Jepang.
bukan berarti terbatas dari kalau misalnya universitas di Indonesia ada MOU sama universitas di Jepang saja, tapi kalian bisa secara langsung menghubungi universitas yang di Jepang untuk menanyai tentang skema dari proses atau seleksi untuk university recommendation ini. Karena setiap universitas, terutama setiap fakultas juga, itu memiliki persyaratan prosedur pendaftaran yang berbeda-beda. Nah, selain itu bedanya apa sama yang Embassy Recommendation? Kalau Embassy Recommendation ini kita cari beasiswanya dulu, nanti setelah dapat baru kita apply untuk universitasnya. Tapi kalau yang University Recommendation ini kita apply universitasnya dulu. Jadi ada biaya untuk pendaftaran, benar, untuk pendaftaran ujian masuknya biasanya. Jadi kita ikut ujiannya dulu, kalau sudah tercatat sebagai calon mahasiswa di universitas tersebut, barulah kita mengajukan beasiswanya. Jadi ada duitnya nih, ada pengeluaran duit. Kalau tadi biaya pendaftaran untuk beasiswa Max-nya sendiri memang tidak ada, tapi khusus untuk skema University Recommendation, kita harus bayar biaya masuknya dulu. Kalau sudah dinyatakan sebagai calon mahasiswa, barulah pengajuan beasiswanya. Nah, untuk beasiswa Max University Recommendation sendiri, juga programnya itu hanya untuk yang S2, S3, disebutnya research student, S1 yang gakubu, dan hanya untuk non-regular Japanese Studies. Jadi untuk yang mau koseng atau senshu, itu nggak bisa melalui jalur University Recommendation atau yang U2U. Nah, program-program yang tadi saya sebut itu adanya di Max Embassy Recommendation. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait beasiswa Max melalui Kedutaan Besar Jepang. Tadi sudah sempat saya sebut bahwa untuk yang di Kedutaan Besar Jepang sendiri ada program degree atau yang bergelar, yaitu ada Senshu. Ada Senshu ini setara dengan D2 di Indonesia, dia diploma. Lalu ada Koseng, dia seperti Politeknik D3, tadi juga sudah sempat dijelaskan. Lalu ada Gakubu, Gakubu ini untuk undergraduate atau S1-nya. Lalu Research Student, itu S2 dan S3. Lalu untuk program non-gelar, atau biasanya di sana kayak hanya training doang, tapi tidak mendapat gelar, itu ada program Japanese Studies, khusus hanya untuk yang saat ini menjadi mahasiswa di program Jepang, entah itu sastra Jepang, bahasa Jepang, pendidikan Jepang, pokoknya hanya Jepang saja. Lalu ada juga program non-degree untuk program yang teacher training, yang ini untuk khusus pengajar muda, guru-guru muda di Indonesia yang mengajar di sekolah formal. Tapi khusus untuk yang Japanese Studies dan Teacher Training, mungkin kali ini tidak akan saya bahas, saya hanya akan membahas tentang degree programnya saja, yang bergelarnya saja. Nanti kalau ada yang tertarik atau ingin informasi lebih lengkap, bisa langsung menghubungi ke Kedutaan Besar Jepang. Oke, sekarang program beasiswa Max. Ini adalah jenjang pendidikan yang ada di Jepang. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Afin terkait College of Technology itu ada di mana sih gitu, Professional Training College itu ada di mana sih gitu. Jadi untuk yang S1 itu sama seperti di Indonesia, dia S1 kebanyakan untuk lulusan SMA, dia akan masuk ke jenjang perkuliahan yang disebut S1. Totalnya itu masa studinya 4 tahun untuk yang S1. Lalu untuk yang graduate school, yang S2, S3, dia adalah setelah S1. Nah, yang masih banyak bingung adalah program si Special Training College. Jadi Special Training College itu sama seperti yang diploma di Indonesia, dia juga lulusan SMA, tapi lebih ke tentang praktikum, lebih ke spesial, lebih ke profesional. Jadi kebanyakan yang masuk ke Special Training College adalah mereka-mereka yang nantinya mau langsung masuk ke dunia kerja. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya untuk yang ambil beasiswa Max ini, kalau misalnya kalian pilih Senshu, kalian bisa lanjut juga ke S1-nya. Nanti hanya menambah sekitar 2 tahun atau masuk ke tingkat 3. Nah, yang sering bingung adalah yang College of Technology. Jadi College of Technology ini kalau di Indonesia itu seperti SMK, tapi SMK yang 5 tahun. Nah, khusus orang asing, mereka akan masuk di tahun ketiga. Jadi pas pada saat anak-anak SMK di Jepang itu kelas 3 SMA, SMK, kalian akan masuk menjadi kayak tambahan untuk 3 tahun kelulusan dari Koseng itu sendiri. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk Koseng, sekolahnya kayak di sekolah SMK biasa, teman-temannya anak-anak SMK, terus pembelajarannya juga mirip SMK. Kalau misalnya kalian sering nonton drama-drama SMA Jepang, itu nanti vibe-nya akan sama seperti SMA. Sementara kalau misalnya yang Gakubu S1 dan S2, dia di university, yang di Senshu, Specialist Training College, dia itu kayak sekolah vocational atau diploma biasa.
Nah, untuk persyaratannya sendiri secara umum, untuk yang lulusan SMA, itu sebenarnya bisa pilih salah satu dari 3 program ini. Gakubu, Koseng, atau Sengshu. Ini kalian pilih salah satu, syarat umumnya nih sama tiga-tiganya, itu tamat SMA, atau setidaknya sudah akan lulus di tahun pada saat pendaftaran. Boleh yang, ini SMA atau SMK juga boleh sebenarnya, SMA atau SMK, yang memiliki kurikulum nasional atau internasional juga bisa daftar. Yang pasti harus WNI. Kalau kalian misalnya punya double kewarganegaraan, pada saat pendaftaran masih boleh. Tapi kalau sudah dinyatakan sebagai prima beasiswa, maka warga negara asingnya harus dilepaskan. Lalu usia maksimalnya 24 tahun saat keberangkatan. Jadi kalau misalnya sudah lulus SMA, tapi ternyata mau kuliah dulu, itu nggak masalah. Yang penting maksimal usianya 24 tahun. Atau misalnya tahun ini lulus SMA langsung apply, tapi ternyata gagal, bisa juga daftar di tahun-tahun berikutnya. Lalu sertifikat EDU akan menjadi poin plus, tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Rinjani apa itu EDU, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mendaftarkannya, nanti bisa langsung menghubungi pihak JASO untuk informasi EDU ini. Periode pendaftarannya ini sekitar April atau Mei. Nah, untuk tahun ini, keberangkatan tahun 2024, itu sudah ditutup di tanggal 15 Mei 2023 kemarin. Jadi baru banget nih, baru banget. Dan sekarang masih proses untuk seleksi dokumen itu sendiri. Tapi buat kalian yang belum sempat kemarin daftar, bisa juga daftar di tahun mendatang, karena beasiswa ini diberikan setiap tahunnya di periode pendaftaran yang mirip-mirip, April atau Mei. Oke. Nah, selain ada persyaratan umum, ada juga persyaratan khusus. Nah, ini untuk yang program Gakubu atau S1-nya. Jadi, jurusan yang ditawarkan itu ada jurusan IPA atau IPS. Ini hanya jurusan kurang lebih contohnya aja. Sebenarnya masih banyak jurusan yang ditawarkan. Itu bisa dicek di link kami di Kedutaan Besar, di website Kedutaan Besar. Bisa juga di-scan QR code-nya. Silakan. Nanti akan merujuk ke informasi program Gakubu di tahun ini. Jadi yang kemarin baru ditutup, itu persyaratannya apa aja, terus informasinya apa saja, prosedur pendaftarannya bagaimana, itu semuanya ada di website sini, bisa merujuk ke situ. Untuk yang program IPA, ada yang mau ngambil engineering, itu nanti bisa pilih IPA A. Kalau misalnya mau ngambil agriculture atau science, itu bisa di B, atau yang mau kedokteran ada di C. Lalu kalau misalnya mau ngambil IPS, ada juga yang social science ada di IPS A, ada juga economic business di IPS B. Nah, untuk masa studinya sendiri itu 4 tahun sama seperti di Indonesia, tapi dia ada sekolah persiapannya terlebih dahulu. Sekolah persiapannya itu ada sekolah bahasa Jepang, plus ada sekolah untuk mempersiapkan ujian masuk ke universitasnya. Jadi nanti nggak hanya belajar bahasa Jepang, tapi belajar matematika dasar biasanya. Lalu kalau untuk yang IPA ada pelajaran sainsnya juga. Untuk yang IPS biasanya ada pelajaran tentang informasi umum di Jepang. Nah, untuk tahun 2024 sendiri, enrollment tahun kemarin, yang kemarin saja baru ditutup pendaftarannya, itu nilai pengetahuan di semester 1 sampai 5 untuk mata pelajaran yang IPA, itu matematika wajib, bahasa Inggris wajib, dan kimia itu harus di atas 84. Ini bukan rata-rata, tapi masing-masing mata pelajaran, plus masing-masing semester. Jadi kalau misalnya di semester 1 atau 2 ada yang di bawah 84, itu tidak bisa diproses. Untuk yang IPS sendiri, mata pelajarannya matematika wajib dan bahasa Inggris wajib. Namun kalau misalnya di bawah 84, itu masih bisa mendaftar dengan melampirkan sertifikat yang setara dengan JLPTN 3. Ini boleh pakai JLPT, boleh pakai NATES, ataupun pakai JITES. Untuk tunjangan hidup per bulannya, yang S1 ini dapatnya 117.000 yen per bulan, atau setara dengan mungkin sekarang sekitar 120 juta rupiah, sekitar segitu. Nah, biaya tunjangan ini untuk biaya akomodasi dan lain-lain. Untuk tahapan seleksinya, yang pertama ada primary screening dan ada secondary screening. Untuk primary screening semuanya dilakukan di Kedutaan Besar Jepang. Yang pertama itu pada saat pendaftaran dibuka akan ada registrasi online dan seleksi dokumen. Nah, untuk yang keberangkatan tahun 2024, yang kemarin baru saja mendaftar, sekarang adalah lagi proses seleksi dokumen nih. Nanti kalau misalnya sudah seleksi dokumen, baru akan kita pilih untuk dipanggil ujian tulis. Untuk ujian tulisnya sendiri, untuk program yang mengambil jurusan IPA, itu ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ditambah kimia dan fisika. Lalu untuk yang mengambil IPA B atau C, itu ada matematika,
bahasa Inggris, bahasa Jepang, kimia, dan biologi. Untuk yang mengambil jurusan IPS A atau B, ini sama aja untuk yang mengambil IPS itu ujian tulisnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Semua mata pelajaran ini harus diikuti ujiannya. Lalu setelah ujian tulis, nanti ada seleksi wawancara, kita pilih yang paling terbaik untuk ujian wawancara. Ujian wawancaranya sendiri menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang biasanya, tapi itu preferable dari kalian. Kalian lebih pede menggunakan bahasa Inggris ataukah bahasa Jepang. Lalu setelah seleksi wawancara, nanti akan dipilih kurang lebih 15-20 kandidat yang dokumennya akan kami kirimkan ke Max yang ada di Tokyo untuk dilakukan secondary screening. Nah, untuk secondary screening ini, program Gakubu, dokumen-dokumennya itu akan dikompetisikan dengan negara-negara yang menyelenggarakan beasiswa Max juga, gitu. Jadi, negara-negara maju seperti Korea, Cina, itu semua akan dikompetisikan dokumennya. Nah, dokumennya ini yang berisi apa saja pada saat seleksi dokumen, plus hasil dari ujian tulis, plus hasil dari ujian wawancara. Jadi ada kemungkinan ketika misalnya negara lain punya nilai yang lebih tinggi nih ujian tulis dan ujian wawancaranya, bisa jadi kalian tidak terpilih. Tapi bisa jadi kalian juga terpilih kalau misalnya negara lain memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan kandidat-kandidat yang ada di Indonesia. Jadi makanya untuk program Gakubu ini biasanya dari 15 atau 20, ada yang cuman 10 atau hanya setengahnya dari kandidat yang diberikan yang mendapatkan beasiswa gitu. Jadi belum berakhir. Nah, untuk final pengumuman secondary screening ini itu biasanya di bulan Januari tahun mendatang. Jadi kalau misalnya kemarin daftar, berarti nanti sekitar Januari 2024 pengumuman, barulah di 2024 bulan Aprilnya itu berangkat ke Jepang dan sekolah persiapan selama 1 tahun. Nah, setelah itu, setelah sekolah persiapan untuk yang program Gakubu, ini sekolah persiapannya juga nggak bisa leye-leye ya, karena kan memang ini beasiswa, jadi kalian tetap harus maintain nilai kalian untuk bisa masuk universitas tujuan kalian. Jadi pada saat secondary screening lah kalian untuk program Gakubu ini diberikan maksimal 5 pilihan universitas negeri di Jepang untuk kalian apply. Dari 5 universitas itu nanti akan dipilih sama Max-nya universitas mana yang sesuai dengan nilai kalian. Barulah setelah sekolah persiapan, program Gakubu ini bisa ditambah 4 tahun masa studinya. Lalu program yang kedua ada yang namanya COSENG, College of Technology. Tadi juga udah sempat dijelaskan ini apa. Dia lebih ke politeknik, tapi khusus untuk orang asing, terutama penerima beasiswa Max. Yang nanti akan masuk ke tahun ketiga, jadi masa studinya hanya 3 tahun, ditambah sekolah persiapan 1 tahun, jadi 4 tahun. Untuk tunjangan hidupnya sama, sekitar 117.000 yen per bulannya. Nah, untuk yang suka robotik atau lebih senang praktek, banyak-banyak praktek engineering, mungkin program COSENG ini lebih cocok, karena memang di program COSENG ini lebih banyak jurusan-jurusan yang berkaitan dengan engineering. Ada mechanical, ada electrical, arsitektur juga ada, sipil juga ada. Nah, ini merujuk di persyaratan tahun kemarin, syarat khususnya itu tidak berubah dari tahun sebelumnya juga. Dari kebijakan normal 2022, 2023, dan 2024 sama kemarin, yaitu nilai pengetahuan semester 4 dan 5 itu harus di atas 80 untuk matematika wajib dan bahasa Inggris wajib. Gitu. Tapi untuk yang COSENG ini hanya bisa dipilih sama teman-teman yang lulusan jurusan IPA aja. Untuk yang lulusan IPS ini nggak bisa. Gitu. Jadi hanya untuk yang jurusan IPA. Informasi lebih lengkapnya bisa di-scan barcode-nya atau mengunjungi website Kedutaan Besar Jepang. Untuk proses seleksinya sama seperti yang Gakubu, yang membedakan hanya pada saat ujian tulisnya. Untuk program COSENG ini, mata ujiannya adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kimia, atau fisika. Jadi nanti tergantung program yang diambil. Biasanya kalau misalnya engineering itu fisika, kalau yang kayak maritim gitu-gitu biasanya kimia. Lalu untuk wawancaranya juga sama, prosesnya juga sama, yang membedakan dengan yang S1 tadi adalah secondary screening-nya. Kalau misalnya pada saat secondary screening, program yang S1 itu dokumennya kita kompetisikan dengan semua negara yang menyelenggarakan. Khusus untuk program yang COSENG ini, dokumennya hanya dikompetisikan dengan negara-negara berkembang saja. Kayak misalnya Thailand, terus Kamboja, Myanmar, Vietnam, kayak gitu-gitu aja. Atau India, pokoknya negara-negara berkembang aja, nggak semuanya. Jadi kurang lebih ada 40 negara saja. Kalau misalnya yang Gakubu, tadi dikompetisikannya lebih dari ratusan negara biasanya. Nah, untuk hasilnya sendiri sama, itu di Januari tahun mendatang, lalu ada sekolah persiapannya juga sama.
1 tahun, tapi di sekolah persiapan yang berbeda dengan yang Gakubu. Lalu setelah itu masa studinya 3 tahun. Nah, untuk kalau misalnya Koseng, kalau misalnya mau lanjut pun ke universitas atau S1, itu bisa banget. Lalu program yang ketiga adalah program Senshu atau Specialist Training College, atau teman-teman mungkin juga sering familiar dengan sebutan Semong-Gakko. Nah, kalau Senshu ini nanti sekolahnya itu memang di Semong-Gakko. Jadi sekolah kejuruan. Buat teman-teman yang lebih tertarik sama langsung nih dunia animasi, pingin jadi mangaka, atau misalnya jadi pingin seiyuu, juga banyak juga ya para wibu-wibu nih, kalau misalnya teman-teman wibu, itu biasanya memang banyak yang pilih Specialist Training College, karena mereka pembelajarannya lebih spesifik dibandingkan yang S1. Nah, untuk yang Senshu ini, IPA, IPS boleh daftar. Jadi buat kalian yang jurusan IPS, tapi pingin ngambil jurusan IPA kayak teknik, kalau untuk yang Gakubu sama Koseng kan nggak bisa. Tapi kalau misalnya kalian pilih Senshu, jurusan IPS itu bisa pilih teknik. Karena pembelajaran di Senshu ini jauh lebih jauh lebih basic dibandingkan yang Koseng ataupun Gakubu jurusan IPA. Nah, jurusannya sendiri sebenarnya banyak. Ini salah satu contohnya aja. Kalau di teknik ada sipil, ada arsitektur, di bisnis juga ada accounting, manajemen. Terus kalau misalnya kalian lebih suka yang animator, kayak gitu tuh bikin desain-desain, itu juga ada di others banyak kan. Atau mau jadi nutrition, bakery, dan segala macam. Bisa langsung di-scan untuk informasi lengkapnya. Nah, kebijakan enrollment atau syarat khususnya sendiri, sama seperti Koseng, masih sama di tahun-tahun sebelumnya, belum ada perubahan. Itu nilai pengetahuan semester 4 dan 5 itu harus di atas 80 untuk mata pelajaran matematika wajib dan bahasa Inggris wajib. Nah, untuk yang Senshu sendiri, berbeda dengan yang Koseng, karena dia boleh dipilih sama IPS dan IPA, kalau misalnya nilai kalian di bawah 80, kalian tetap bisa mendaftar dengan melampirkan kemampuan bahasa Jepang setara dengan JLPT N4 ke atas. Boleh pakai JLPT, boleh pakai NATES, boleh pakai JPS. Nanti untuk poinnya sendiri bisa dicek di website Kedutaan Besar Jepang. Masa studinya yang dibiayai oleh Max itu hanya yang Semong-Gakko D2 saja, bukan yang D4, jadi hanya D2. Kalaupun misalnya kalian ngambil yang D4, itu nggak bisa di-cover sama Max selama 2 tahunnya, jadi harus pakai biaya pribadi. Jadi ini Semong-Gakko yang 2 tahun. Ditambah masa studi untuk sekolah persiapan studi 1 tahun, jadi totalnya 3 tahun. Nah, untuk yang program Koseng dan Senshu ini, kalau misalnya tadi yang S1 itu kita bisa pilih universitas negeri yang ada di Jepang, untuk program Koseng dan Senshu ini sekolahnya ditentuin sama Max gitu. Jadi mungkin memang kompetitornya lebih kecil, persyaratannya lebih mudah, tapi memang pemilihan sekolahnya itu tidak bisa sebebas dari yang S1. Proses seleksinya mirip sama yang Koseng, membedakan hanya di ujian tulisnya, yaitu kalau yang Senshu itu hanya matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Meskipun kalian ngambil jurusan teknik, tetap yang diujikan hanya ketiga mata pelajaran ini. Kalau untuk secondary screening-nya, itu juga sama seperti yang Koseng, dia tidak dikompetisikan dengan negara-negara, seluruh negara yang menyelenggarakan, tapi hanya negara-negara berkembang saja. Lalu keberangkatannya sama, sertifikatnya juga 1 tahun, dan masa studinya itu 2 tahun, jadi totalnya 3 tahun. Seperti Koseng juga, kalau misalnya kalian jurusannya itu mau lanjut ke jenjang S1, itu bisa, nanti akan diarahkan sama sekolahnya biasanya. Dan beasiswanya juga bisa di-extend ya, kalau untuk yang Koseng dan Senshu mau lanjut ke S1, beasiswanya bisa di-extend sampai S1. Oke, sekarang kita masuk untuk yang program lulusan D4, S1, S2 yang mau lanjut ke S2 atau S3. Namanya research student atau Kenkyusei kalau bahasa Jepangnya. Tadi juga sudah sempat dijelaskan sama Mbak Rinjani. Kalau untuk yang program graduate school di Jepang sendiri itu lebih ke research base. Di mana kenapa namanya itu research student? Bukan berarti jurusannya ini hanya boleh IPA aja nih tentang penelitian, enggak. Karena di Jepang sendiri, jurusan IPS itu pun punya lab masing-masing. Karena punya lab tersebut, makanya disebutnya research. Jadi kalian di sana itu nggak belajar teori, tapi kalian langsung meriset apa yang kalian ingin teliti. Kalaupun misalnya kalian jurusannya sosial, misalnya, kalian sudah harus punya tema atau research plan terlebih dahulu untuk bisa lanjut S2 atau S3 ke Jepang. Jadi kalau di Indonesia agak berbeda nih. Kalau di Indonesia kan kita teori dulu, belajar semua teori dari awal lagi, barulah nanti di semester akhir itu kita pilih mau meneliti tentang apa, mau bikin tesis tentang apa.
Tapi kalau misalnya di Jepang sendiri, itu kita baru mau masuk S2 atau S3 aja, kita sudah harus tahu nih, kita mau belajar tentang apa, meneliti tentang apa, nanti mata kuliahnya akan menyesuaikan dengan tema penelitian yang kita ambil. Nah, untuk program research student sendiri seperti apa? Jadi, research student itu adalah mahasiswa non-regular. Jadi, kalian untuk awal-awal berada di Jepang, itu tuh nggak dapat SKS, tapi boleh masuk ke kelas-kelas. Nantinya kalian nggak bisa ikut ujian dan nggak ada nilainya. Fungsinya untuk apa? Jadi di Jepang sendiri, karena mengetahui bahwa sistem pembelajaran yang ada di luar negeri dengan di Jepang ini sedikit berbeda, maka semua orang asing yang masuk ke Jepang itu diberlakukan untuk program research student terlebih dahulu. Jadi masa-masa di mana kalian beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang ada di Jepang. Selain itu, kalian juga bisa mempersiapkan untuk ujian masuk ke jenjang S2 atau S3. Jadi nanti S2, S3-nya meskipun kalian sudah jadi penerima beasiswa dan sudah menjadi research student, untuk masuk ke S2 dan S3, itu kalian harus ujian lagi. Nah, untuk ujiannya tersebut, kalian bisa mempersiapkan pada saat kalian menjadi research student. Pada saat research student, untuk masa studi research-nya sendiri, dari beasiswa Max, itu diberikan maksimal 2 tahun. Jadi selama 2 tahun, kalian akan dibiayai oleh Max. Dalam 2 tahun tersebut, ada 2-3 kali ujian masuk ke S2 dan S3. Kalau kalian bisa masuk ke S2 dan S3, maka beasiswa kalian pun akan ditambahkan sesuai masa studi. Untuk yang S2, beasiswa Max ini menanggung 2 tahun masa studi S2. Untuk yang S3, itu 3 tahun. Kalau kalian dalam waktu tersebut, misalnya dalam waktu 2 tahun nggak bisa lulus S2, atau dalam waktu 3 tahun nggak bisa lulus S3, maka beasiswanya akan dihentikan pada saat masa studi tersebut. Jadi dimaksimalkan kalau misalnya diberikan 2 tahun, sebisa mungkin 2 tahun lulus. Untuk persyaratannya sendiri, itu sudah harus tamat D4, S1 untuk yang mau lanjut S2. Kalau yang mau lanjut S3 itu sudah tamat S2. Jadi buat kalian yang belum, minimal sudah sidang dan mendapatkan nilai hasil sidang tersebut. Gitu. Jadi kalian sudah memiliki nilai GPA atau IPK. Baru kalian bisa, meskipun belum wisuda. Lalu WNI, sama seperti yang tadi program untuk lulusan SMA, kalaupun misalnya double degree, kalian tetap bisa double kewarganegaraan, kalian bisa tetap ikut, tapi nanti pas pada saat diterima sebagai penerima beasiswa, karena kalian harus melepaskan warga negara asingnya kalian. Lalu usia maksimalnya 34 tahun di tahun keberangkatan, jadi bukan di tahun pada saat pendaftaran. Lalu IPK minimal 3,2. Kalau untuk yang di embassy melalui kedutaan itu minimal 3,2 atau yang setara. Jadi kalau misalnya kalian lulusan luar negeri, itu kalian scale-nya dijadikan scale 4. Lalu sertifikat harus memiliki sertifikat bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau untuk yang bahasa Inggris minimal setara dengan level CEFR B2, atau kalau misalnya bahasa Jepang kita pakai JLPT N2 ke atas. Nah, untuk yang program research student ini, karena nggak banyak universitas di Jepang yang menerima JITES dan NATES untuk program S2, maka untuk JITES dan NATES belum bisa digunakan sebagai pengganti JLPT N2 ke atas. Gitu. Jadi, kalau kalian punyanya hanya JITES NATES N2, itu tetap nggak bisa daftar. Jadi, pilih salah satu menggunakan kemampuan bahasa Inggris atau yang kemampuan bahasa Jepang. Untuk tunjangan hidupnya, kalau kalian masih menjadi research student, itu dapatnya 143.000 yen per bulan, maksimal 2 tahun. Kalau misalnya sampai 2 tahun nggak bisa lulus S2 dan S3, berarti kalian lulus tanpa gelar di Jepangnya. Lalu kalau misalnya naik atau lolos ke S2, akan ditambah 144.000 yen per bulan. Kalau lolos lagi ke S3, akan ditambah 145.000 yen per bulan. Periode pendaftarannya sama seperti yang Gakubuko Sensenshu tadi, itu di sekitar bulan April atau Mei. Ini juga baru saja ditutup kemarin di tanggal 15 Mei 2023, jadi sekarang proses seleksi. Tapi kalau misalnya kalian mau daftar di tahun mendatang, itu sudah bisa merujuk ke informasi di tahun ini, gitu. Jadi bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Informasi lebih lengkapnya itu bisa di-scan di barcode-nya atau di search aja link kita di website Kedutaan Besar Jepang. Proses seleksinya mirip sama yang Gakubuko Sensenshu. Ujian tulisnya, kalau untuk yang program S2, S3 ini hanya bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Wajib, meskipun nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, tetap wajib mengikuti ujian tulis bahasa Jepang.
ujiannya seperti apa, itu seperti kayak kalian tes TOEFL atau tes bahasa Jepang lah, ada structure, ada reading, dan lain-lain. Lalu seleksi wawancaranya juga sama. Nah, untuk secondary screening-nya itu sedikit berbeda dengan yang program lulusan SMA tadi, Gakubuko Senseinshu. Kenapa? Kalau untuk S2 S3 ke Jepang, terutama melalui skema beasiswa Max ini, yang dari kedutaan, itu pada saat kalian mendaftar, itu tidak perlu kalian sudah memiliki LOE dari universitas. Jadi sama sekali belum kontak profesor pun nggak masalah, selama kalian sudah punya kandidat universitas atau kandidat profesor yang nantinya itu akan menjadi profesor pembimbing kalian pada saat di Jepang. Jadi hanya kandidat-kandidatnya aja nih, kalau misalnya belum kontak pun nggak masalah, tapi kalau kalian pun sudah kontak, itu pun nggak masalah. Gitu. Tapi jangan kontak profesor seakan-akan kalian ini sudah pasti lulus beasiswa Max gitu. Bilangnya ini on proses gitu kan. Kenapa? Karena nanti pada tahap secondary screening setelah selesai wawancara, barulah dari kedutaan akan memberikan sertifikasi kalian sudah lulus chemistry screening untuk kalian kontak ke profesor-profesor yang ada di Jepang. Jadi yang tadi kandidat-kandidat yang sudah kalian pilih pada saat registrasi online, barulah kalian kontak ke masing-masing universitas untuk meminta LOE. Daftar universitas, daftar emailnya itu nanti akan kita berikan hanya kepada yang lulus seleksi wawancara saja. Jadi ini tidak secara umum. Maka dari itu, untuk yang kontak profesor di awal, itu sebenarnya tidak terlalu penting pada saat proses seleksi primary screening. Karena toh nantinya kalian akan ulang dari awal lagi. Formatnya pun akan berbeda, karena untuk yang dari embassy ada format tersendiri LOE. Sehingga kalaupun kalian sudah mendapatkan LOE dari universitas, nantinya akan diganti ke format yang embassy recommendation gitu. Daripada 2 kali, nanti malah repotin universitas kalian, sebaiknya di hold aja dulu sampai ke tahap secondary screening. Nah, untuk tahap secondary screening ini baru mencari LOE, cari profesor, terus nanti berkas-berkas pada saat seleksi dokumen itu dikirimkan ke masing-masing universitas. Jadi pihak kedutaan pada saat tahap secondary screening ini hanya sebagai konsultan saja. Yang mengerjakan semuanya, yang daftar ke universitas untuk minta LOE adalah si kandidat penerima beasiswa sendiri. Lalu nanti kalau sudah diterima LOE-nya, barulah nanti di screening lagi sama pihak Max apakah universitas tersebut capable untuk di apply oleh si calon penerima beasiswa ini. Nanti pengumumannya sama seperti yang Gakubuko Senseinshu itu di tahun mendatangnya di bulan Januari. Untuk finalnya itu nanti sudah final dari pengumuman Max-nya udah dapat jurusan plus universitasnya di mana itu sudah ketahuan. Gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi Gakubuko Senseinshu pada saat finalnya itu belum ketahuan sekolahnya nanti akan di mana, tapi kalau untuk yang S2 ini sudah ketahuan. Lalu nanti di bulan April 2000, nah proses untuk yang research student S2 S3 ini sebenarnya bisa pilih 2, mau berangkat di April atau di Oktober. Nanti tergantung universitasnya juga gitu. Jadi kalau misalnya lab-nya available-nya di bulan April, nanti dia akan berangkat di bulan April tahun mendatang. Kalau lab-nya available-nya di bulan Oktober, maka dia akan berangkat di bulan Oktober. Jadi maksimal nanti masa studinya itu 2 tahun untuk yang proses research student. Kalau pada saat keberangkatan misalnya baru 6 bulan jadi research, ikut ujian masuk, ternyata udah bisa langsung S2 nih, nah kalian bisa langsung masuk S2. Gitu. Ataupun bisa baru 1 tahun, atau maksimal 2 tahun itu bisa. Atau pas pada saat minta LOE, pada saat secondary screening, ternyata pas kontak sama profesornya, melihat dari research plan yang kalian miliki, nggak perlu lagi menjadi research student, karena dirasa kalian sudah mampu untuk masuk ke S2 atau sistem pembelajaran S2 yang ada di Jepang, maka si program research student-nya ini nggak perlu dilalui. Jadi kalian pas berangkat pada saat bulan April atau Oktober, bisa langsung S2 atau S3. Jadi tetap tergantung sama profesor yang kalian pilih. Makanya pada saat mencari profesor, kalian benar-benar harus cek track record dari profesor tersebut juga. Gitu. Nah, nanti pada saat research student akan dibekali juga untuk keterampilan bahasa. Kalau misalnya kalian ternyata jurusan yang kalian pilih di universitas tersebut nggak ada bahasa Jepangnya, nggak ada bahasa Inggrisnya, sementara kalian nggak bisa bahasa Jepang, jadi nantinya pihak dari universitas itu biasanya akan menyediakan kelas khusus bahasa Jepang terlebih dahulu sebelum masa perkuliahan selama 6 bulan. Nah, sekolah bahasa Jepangnya ini bisa di universitas tersebut atau bisa di sekolah bahasa yang memang sudah ada kerjasama sama universitas tersebut. Biayanya pun sudah di cover sama pihak Max gitu. Jadi jangan
jangan khawatir kalau misalnya, saya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali nih, ternyata kelasnya nggak ada bahasa Inggrisnya, itu nggak masalah gitu. Nanti akan dibantu sama pihak Max dan pihak universitasnya. Oke, tadi beberapa program dari beasiswa Max melalui Embassy. Saya ingin sedikit memberikan tips untuk teman-teman yang melamar beasiswa Max nih. Nah, dari tahap seksi dokumen sendiri, ini banyak sekali yang gugur itu di tahap seksi dokumen. Kenapa? Karena yang pertama, banyak sekali pelamar tidak membaca informasi yang tertera pada website Kedutaan Besar Jepang. Jadi kan memang informasi beasiswa Max-nya ada di mana-mana, di koran, ada di media sosial, dan lain-lain. Tapi pastikan kalian itu membaca langsung di website Kedutaan Besar Jepang, yang tadi saya sudah share ke kalian. Kenapa? Karena banyak sekali, kalau di website Kedutaan Besar itu full semua informasi itu kita berikan, tapi kalau misalnya di media-media lain, itu biasanya cuma setengah-setengah. Jadi nanti kalian dapat informasinya setengah-setengah, pas datang dokumen yang nggak lengkap, dokumen yang kurang, atau dokumen yang kurang kompeten, ya nggak akan diproses juga sama Kedutaan Besar Jepang. Yang kedua, lengkapi dokumen sesuai instruksi yang diberikan. Nah, kalau kalian udah buka website Kedutaan Besar Jepang, itu memang kan informasinya banyak, dan tulisannya banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian males baca, sedikit aja kalian lupa satu atau dua hal, itu akan berakibat fatal banget sama dokumen kalian. Misal nih, di situ sudah tertulis dokumen harus asli dengan cap legalisir. Terus kalian cuma bilang, dokumen asli doang, tapi saya nggak punya dokumen aslinya, bener-bener gitu kan. Terus jadinya pas pada saat pendaftaran, waktunya sudah mepet untuk ditutup pendaftarannya, kalian tidak bisa memenuhi dokumen yang diinstruksikan, maka dokumen tersebut juga tidak akan menjadi diproses. Yang ketiga, kolom-kolom penting dalam application form aplikasi. Jadi sebenarnya semua yang kita minta, dokumen-dokumen yang diperlukan itu memiliki nilai atau poin-poin pertimbangan yang berbeda-beda, terutama di bagian formulir aplikasi. Banyak banget yang nanya, Kak, kita nggak perlu ya kirim CV? Nggak perlu, karena semua informasi kalian itu tertera di form aplikasi. Jadinya, kalian harus memanfaatkan si form aplikasi ini sebaik mungkin. Jadi, kayak contoh-contoh kolom-kolom penting, misalnya nih ditanya, kenapa kalian memilih Jepang? Kalau misalnya kalian lulus, kalian mau ngapain? Atau misalnya, kontribusi apa yang akan kalian berikan sama Jepang dan Indonesia? Untuk program beasiswa Max ini, kan memang tidak ada ikatan dinas. Tapi karena ini yang memberikan adalah pemerintah langsung dari Jepang, maka pemerintah Jepang pun akan mengharapkan kontribusi yang baik dari si para pelamar ini, supaya nantinya kalau kalian misalnya sudah lulus, pemerintah Jepang tahu nih, oh, ini anak nih yang sangat kompeten yang bisa membantu Indonesia dan Jepang di bidang A, B, C, atau D. Jadi kalian tuh harus secara spesifik, nggak yang cuma saya pengen ke Jepang karena saya pengen ketemu Doraemon misalnya kayak gitu. Karena kan banyak juga yang suka Doraemon ya gitu. Jadi kalian harus lebih spesifik lagi. Soalnya semakin dokumen itu berkualitas, semakin besar juga kemungkinan untuk lolos ke tahap berikutnya, termasuk kemampuan bahasa asing juga. Di Jepang itu tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya masih medium atau intermediate, kami sarankan untuk terus meningkatkan kemampuan bahasa kalian supaya bisa berkompetisi baik itu dengan para pelamar lainnya maupun dengan pelamar-pelamar yang nantinya pada saat secondary screening di negara-negara lain gitu. Jadi bahasa asing juga sangat penting. Yang kedua, untuk seleksi ujian tulis. Nah, untuk ujian tulisnya sendiri, terutama untuk yang program lulusan SMA, Gakubu Kosei Senchu, untuk yang kayak matematika, bahasa matematika, fisika, kimia, yang seperti itu memang kurikulumnya sedikit berbeda dengan di Indonesia, karena kurikulum ujian yang digunakan adalah kurikulum dari Jepang, atau lebih dekat ke PISA, maka sebaiknya kalian berlatih ujian tulis dari ujian-ujian tahun sebelumnya, di website Studi in Japan. Jadi di Studi in Japan ini ada contoh-contoh ujian tulis tahun-tahun sebelumnya. Kalian bisa latihan dari sini. Jadi pola-polanya mirip di soal-soal tahun sebelumnya. Sementara itu untuk yang program S2, S3 atau program yang ada bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya, sebenarnya standarisasi ujian bahasa itu mirip-mirip sama tes kemampuan bahasa lain-lainnya gitu. Jadi ada structure tadi, ada reading dan lain-lain. Tapi kalian juga bisa berlatih untuk tes bahasa tersebut di soal-soal ini juga gitu. Lalu tips mempersiapkan wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri, karena tadi sudah saya sebutkan juga menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang,
Jadi sebaiknya kalian juga mengasah conversation bahasa Inggris dan bahasa Jepang kalian, supaya pada saat ditanya, itu kalian bisa dengan lugas dan jelas menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan si pewawancara tersebut. Lalu mengantisipasi pertanyaan dari pewawancara. Sebenarnya untuk wawancara beasiswa ini sama seperti wawancara beasiswa lainnya, pasti yang akan ditanyakan adalah, kalau untuk yang Gakubu Kosen Senshu, mungkin yang isi dari formulir aplikasi kalian atau kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari, terutama ketertarikan kalian terhadap Jepang, itu juga pasti akan ditanya. Untuk yang research student, S2, S3, pasti yang akan ditanya adalah si research-nya itu sendiri, kebanyakan sih begitu ya. Tentang research-nya, tentang formulir aplikasinya juga, atau misalnya achievement yang pernah kalian dapat juga akan ditanya. Lalu tadi mempertajam motivasi belajar di Jepang, karena Jepang itu kan sangat apa ya? Kalau misalnya kalian tuh ke Jepang cuma karena pengen ke luar negeri, terutama untuk pemerintah Jepang sendiri kan pasti nggak ada motivasi, wah ini anak cuma pengen ke luar negeri aja ya bisa aja nggak usah ke Jepang, misalnya ke negara lain gitu. Tapi kalau kalian lebih spesifik pengen ke Jepang karena memang hanya di Jepang saya bisa melakukan ini, itu kan menjadi pertimbangan untuk tim penyeleksi supaya kalian bisa lolos ke tahap berikutnya. Lalu ini tadi memberikan jawaban lugas dan tidak memberikan diri sendiri atau self-center. Jadi ya itu tadi, karena meskipun ya tidak ada ikatan dinas, kalau misalnya kalian ditanya setelah kalian kuliah atau setelah studi kalian selesai, apa yang kontribusi yang akan kalian berikan, itu sebaiknya juga lebih ke mempertimbangkan untuk kontribusi ke Indonesia dan ke Jepangnya sendiri. Ini khusus untuk yang S2, S3. Mungkin kalau yang lulusan SMA, Gakubu Kosen Senshu, untuk secondary screening-nya itu sebenarnya udah tinggal masa menunggu, jadi nggak ada yang perlu dilakukan. Tapi khusus untuk yang S2, S3, ini pada saat mencari LOA, jadi sambil secondary screening, sebenarnya kalian sambil mencari LOA ke universitas. Nah, ada banyak yang pada saat tahapan ini, itu kesulitan mencari LOA atau tidak mendapatkan LOA karena tidak menemukan akademik yang baik atau akademik yang sesuai dengan tema penelitian. Maka dari itu, sejak jauh-jauh hari, kalian harus mencari kandidat university atau kandidat profesor yang sesuai dengan tema kalian. Informasinya di mana, cara nyarinya di mana, kalian bisa ke Research Map atau ke Japan Studying, JPSS, atau ke webnya JASO, kalian masukin keyword penelitian kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau contohnya tentang pendidikan anak misalnya, tulis saja misalnya pedagogi, nanti dari web-web ini akan keluar universitas mana aja yang punya fakultas tersebut, lalu dari universitas tersebut nanti akan ada list nama-nama akademik, pembimbing, atau profesor yang sesuai dengan tema penelitian kalian. Nah, kalian tuh bisa pilih. Pilihnya sebaiknya pun jangan hanya melihat nama atau melihat universitas ini keren nih, gitu kan, misalnya universitas ternama atau ini, tapi lebih ke track record dari profesornya itu sendiri. Jadi profesor di Jepang itu biasanya di websitenya universitas itu secara detail akan memberikan informasi terkait profesor tersebut sudah pernah membuat jurnal apa saja, judul-judulnya apa aja. Nah, kalau misalnya judul-judulnya ini sesuai sama tema penelitian kita, itu ada kemungkinan akan lebih mudah untuk mendapatkan LOA, karena sesuai dengan tema yang mau kita ambil. Tapi kalau misalnya cuman kayak dia dosen psikologi, tapi ternyata dia psikologinya psikologi klinik, sementara kita mau psikologi industri, itu bisa jadi akan kesulitan mendapatkan LOA karena ketidaksesuaian tema penelitian. Jadi ini buat teman-teman yang mau lanjut S2 atau S3, sebaiknya juga harus diperhatikan terkait pemilihan universitas dan profesor. Jadi jangan cuma karena universitasnya ternama atau profesornya terkenal terus kalian pilih, tapi tetap dilihat dari tema penelitian kalian. Oke, untuk informasi beasiswa Max pada hari ini sekian dari saya. Kalau misalnya nanti ternyata pas Q&A nggak sempat nanya ke kami, kalian juga bisa langsung datang ke Kedutaan Besar Jepang untuk konsultasi secara langsung di jam kerja, di hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4, nanti ada istirahat siang sekitar jam 12 sampai jam 1.30. Alamatnya di Jalan MH Tamrin, di samping Plaza Indonesia. Kalian bisa langsung datang aja, bilang mau ke perpustakaan untuk konsultasi beasiswa, atau telepon ke kita juga bisa di nomor telepon sini 31924308, atau juga bisa ke email beasiswa. Nah, untuk informasi terupdate dari kita, biasanya kita akan masukkan juga ke Facebook-nya Kedutaan Besar Jepang, bisa di like page-nya
Kedutaan Besar Jepang atau ke website kita. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Amalia. Baik, terima kasih kepada Kak Cynthia ya. Tadi sudah sangat lengkap sekali penjabarannya tentang beasiswa Max nih. Informasi yang sangat dicari-cari oleh teman-teman semua. Biasanya juga kalau misalkan ada inquiry ke Education, banyak yang tanya tentang beasiswa. Cuma sayangnya Education nggak punya, bukan kapasitasnya untuk memberi informasi tentang beasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini, Education juga sangat senang sekali akhirnya bisa menjadi wadah ya buat teman-teman mendapatkan informasi langsung dari kedutaan besar.